student, welcome back my YouTube channel with me Mr. Sitapu. Today we are going to learn about the verbal sentence and nominal sentence. Hari ini kita mempelajari kalimat verbal dan kalimat nominal. Apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal adalah dia menggunakan kata kerja. Jadi kalimat verbal sentence itu adalah kalimat yang verbnya, kata kerjanya merupakan kegiatan yang secara fisik yang dilakukan oleh subjeknya. Jadi pada awalnya di dalam kalimat simple present kita harus tahu bagaimana kalimat dasarnya untuk kita belajar dalam bahasa Inggris ya my student. Nah jadi di dalam kalimat verbal ini kita lihat kata kerjanya, kata kerja seperti apa di situ my student. Nah misalnya read yaitu membaca, cook, play. Nah jadi di sini kita berikan contohnya yaitu you read a novel. Nah jadi di dalam kalimat verbal ini yaitu you read a novel ya my student. Nah jadi di dalam bagaimana dia membentuk dalam kalimat negatif yaitu dia dengan menambahkan not setelah kata kerja bantunya atau to be-nya ya my student. Contohnya di sini you read a novel menjadi kalimat negatifnya you do not read a novel, dan interrogatifnya do you read a novel. Nah jadi itulah contohnya ya my student. Nah contoh berikutnya I cook fried rice. Jadi di situ I cook fried rice karena di sini adalah kalimatnya cook kata kerjanya, maka dia kata kerja bantunya yaitu do. Kenapa my student? Karena subjeknya itu tadi adalah I, maka menjadi I do not cook fried rice. Nah interrogatifnya my students, do I cook fried rice? Nah jadi itulah contoh dari kalimat verbal my student. Jadi berikutnya you love me. Jadi di sini verbal itu dia memiliki kata kerja seperti kata read, cook, love yang seperti yang disebutkan tadi my student. Nah berikutnya my student, kalimat nominal itu yaitu kebalikan dari kalimat verbal tadi, yaitu dia nominal, not berarti dia tidak memiliki kata kerja, dia hanya memiliki atau menyatakan subjek itu seperti apa. Misalnya dia cantik, apakah dia seorang polisi? Dia tidak memiliki kata kerja tapi mempunyai to be. Nah jadi to be nya tadi yang itu di dalam simple present ya my student, rumusnya subjek tambah to be tadi is mr tambah yaitu adjektif kata sifat, noun kata benda, adverb keterangan my student ya. Jadi di sini nanti kita mempelajari bagaimana itu adjektif, kata sifat, kata noun dan adverb keterangannya. Nah jadi sebelumnya sudah kita mempelajari my student ya, bagaimana itu to be, bagaimana itu adjektif, noun, adverb dan lainnya. Jadi my student, kamu harus berlatih membaca, melihat bagaimana proses kalimat dari dasarnya ini tadi my student. Jadi kita harus mengetahui dasar dari kalimat dalam pembentukannya supaya kita tahu struktur dari kalimat apa di situ my student. Jadi harus kita membaca ya. Nah jadi rumus di kalimat nominal ini tadi, ingat ya my student, is itu untuk subjek apa saja ya my student? Iya, he, she dan it. Kalau dia am itu untuk I. Kalau are itu yaitu they, we, you. Berikutnya dari noun itu contohnya misalnya I am a writer. I am a writer. Berarti saya seorang penulis. To be-nya tadi adalah am. Subjeknya itu I. A writer. A writer di situ
di dalam kalimat nominal itu dia sebagai menerangkan artikel. Artikel itu adalah sebagai penguat atau pelengkap di dalam suatu kalimat. A writer, sebelumnya kita sudah mempelajari ya mas student, penggunaan e dan en itu. Jadi e itu apabila dia huruf konsonan dan en itu huruf vokal. Jadi di sini I am a writer di situ adalah nounnya. I am a writer, dia menulis, seorang penulis. Tono is smart person. Tono itu orang yang pintar, cerdas. Nah, jadi itulah di dalam noun atau kalimat kata bendanya, mas student. Jadi adverbnya itu, mas student, adverb itu keterangan di situ menerangkan dia. I am the lobby now. I am at the lobby now. Yang jadi menerangkan dia bahwasanya katanya saya berada di lobby sekarang. Nah, jadi at the lobby now di situ sebagai adverbnya ya, my student, now di situ sekarang. Jadi he is a swimming pool. Di mana dia di swimming pool? Jadi adverbnya di situ di kolam renang. He is at swimming pool. Jadi berikutnya lagi, my student, you are in here. You are in here. Kamu berada di sini. Kamu berada di sini. Berarti here di sini itu sebagai adverbnya. Nah, jadi inilah kalimat nominal. Jadi kalimat verbal tadi yang maksudnya dia menggunakan kata kerja di dalam kalimat itu. Jadi kalau nominal dia tidak memiliki kata kerja. Jadi kalimat verbal itu dia memiliki kata kerja. Di dalam kalimat nominal itu dia tidak memiliki kata kerja atau sebaliknya. Nah, perlu kita ketahui, mas student, untuk common mistakes-nya. Common mistake itu sering disebut kesalahan umumnya. Mungkin kita tanpa kita sadari kita sudah membentuk atau menjadikan kalimat itu double. Itu disebut common mistake atau kesalahan umumnya. Contohnya seperti ini, mas student. I am come from Indonesia. Nah, sering kita mendengar kata I am come from Indonesia. Jadi di dalam kalimat ini kira-kira apa yang terdengar yang agak janggal di situ ya, mas student. Nah, jadi I am come from Indonesia. Nah, siapa yang sudah mengikutinya ini, mas student? Kira-kira apa, di mana di janggalnya di sini? Iya, jadi tadi kan kita sudah mempelajari bahwa kalimat verbal itu menggunakan kata kerja. Nominal itu tidak memiliki kata kerja, dia memiliki to be. Nah, kita analisis kalimat ini, I am come from Indonesia. Jadi dia di sini ada dua di sini, ada to be, ada kata kerja. Nah, jadi kita sekarang mau pakai yang mana, mas student? Jadi kita mau pakai verbal kah atau kita nominal kah? Nah, jadi bisa kita lihat di sini, mas student, kesalahan umumnya atau common mistakes-nya. Nah, yaitu kesalahan yang tadi yaitu adalah pada am dan come-nya ya, mas student. Jadi bagaimana kita kalau kita membentuk verbnya itu dia hanya kata kerja seperti menjadi apa, mas student? Ya, I come from Indonesia aja, itu disebut sebagai kalimat verbalnya, yaitu I come from Indonesia. Baru kalau dia nominalnya bagaimana? Nah, jadi kita membentuk, kita hilangkan salah satunya. Jadi I am from Indonesia aja. Jadi bila kita sebutkan I am come from Indonesia itu kurang tepat ya, mas students. Jadi kita pilih dia apakah sebagai verbal sentence atau kalimat nominal tadi. Nah, jadi inilah penjelasannya, my students. Nah, jadi untuk memperjelas lagi kalimat verbal sentence dan kalimat nominal sentence, my students. Nah, sekarang kamu bisa membuat 5
contoh kalimat verbal dan 5 contoh kalimat nominal, lalu bagaimana membentuknya di dalam kalimat positif dan negatifnya student ya. Oke, ini penjelasan dari kalimat verbal dan nominal student. Thank you for watching. Don't forget to like, share this channel student. Thank you very much. Bye.